Seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Saya diteruskan sama Keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi. Nah, maka saya sekolah lagi, ngambil di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, di Santo Giovanni. Itu 10 semester, harusnya 5 tahun. Saya selesai 3 tahun. Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya rada cerdas ya. Jadi saya nggak dikembalikan ke umat, langsung sekolah STFT-nya. Yang 5 tahun cuma 3 tahun saya. Kemudian karena lulus nggak ditaruh di gereja saya. Jadi sebenarnya keliru nulis saya mantan misionaris karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Jadi harusnya keliru kalau nulis saya jangan mantan misionaris, salah nanti. Bisa dikritik sama mereka. Mantan pastor saya itu benar. Karena saya belum turun ke umat. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. S3 saya urusan ini semua ya, karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah teologi, saya tentang Tuhan. Jadi mata kuliah saya cuma 6 kitab: Tripitaka, Weda, Ditrukonanit, Taurat, Injil, Quran, dan alhamdulillah lulus dengan cum laude. Ya. Nah, 6 kitab ini sehingga saya banyak kenal Tuhan. Allah turunkan semua kitab ini, Jabur, Taurat, Injil, Quran, itu apa? Dengan kata agar mereka berserah diri kepadaku. Saya bacakan, punya Nabi Musa dari kitab Kejadian pasal 18. Ketika Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, bawa Bani Israel keluar dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Dari kitab Kejadian pasal 18. Ketika Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, bawa Bani Israel keluar dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Dari kitab Kejadian pasal 18. Karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah teologi. Lihat Yohanes pasal 16, gak duwe sampean. Makanya nak kafir duluan gak percaya. Di Yohanes pasal 16, lihat kalimatnya Allah kepada Isa. Isa bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Lihat Yohanes pasal 16, gak duwe sampean. Makanya nak kafir duluan gak percaya. Di Yohanes pasal 16, lihat kalimatnya Allah kepada Isa. Isa bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Ya itulah teman-teman ustadz yang ngaku-ngaku lulusan Vatikan, tetapi membaca Alkitab semua salah. Mari kita melihat kebohongan-kebohongan para mualaf ini yang dibongkar oleh pendeta MIM berikut ini. Saudara, di sini saya ingin melanjutkan kembali untuk mengungkap kebohongan-kebohongan daripada para mu'alaf yang sekarang ini menjadi ustadz, di mana mereka berbohong perihal sepak terjang mereka saat masih menjadi Kristen. Salah satu di antaranya mereka berbohong mengenai sekolah teologi mereka. Ada yang bahkan ngaku-ngaku
lulusan S2, S3 dari luar negeri. Salah satu yang trending sekarang di mana kebohongannya diungkap itu adalah Ustadz Bangun Samudra. Dia berbohong mengenai sekolahnya di mana dia mengaku lulusan S3 dari Vatikan. Tetapi kemudian media-media sosial dan juga media-media online membongkar kebohongan ini. Salah satu media yang membongkar itu adalah CNN. Saya ingin membaca salah satu berita online dari salah satu media saudara mengenai kebohongan ini. Saya memilih untuk tidak membaca dari CNN tetapi dari suara.com. Suara.com saudara memberikan judul atas topik kebohongan mantan pastor ya, Ustadz Bangun Samudra ini saudara. Judulnya adalah trending topik warganet bongkar kebohongan spanduk ex-pastor jadi Ustadz. Tertulis mu'alaf mantan pastor lulusan S3 Vatikan di bawah nama Ustadz Bangun Samudra. Kata S3 Vatikan masuk dalam trending daftar topik di Twitter sejak Rabu 19 Februari 2020 pagi. Hingga siang hari, kata tersebut telah dimuat dalam lebih dari 9.700 kicauan. Berdasarkan penelusuran suara.com, kata S3 Vatikan merujuk pada unggahan akun Twitter @RomoJostKokoh. Akun tersebut mengunggah foto spanduk sosialisasi pengajian dari Ustadz Bangun Samudra pada Selasa 18 Februari 2020. Dalam foto tersebut tampak sosok Ustadz Bangun Samudra dengan busana muslim lengkap dengan peci dan tangannya membawa pelantang suara. Pengajiannya diselenggarakan pada Jumat 14 Februari 2020. Tertulis dalam spanduk tersebut, pengajian Bada Maghrib Masjid Al-Mukhlis. Spanduk pengajian yang terbuka untuk umum ini sekilas nampak biasa saja. Namun yang dipermasalahkan oleh Romo Jostkokoh, pemilik akun Twitter @RomoJostKokoh, adalah label yang menyertai nama sang ulama. Tertulis mu'alaf mantan pastor lulusan S3 Vatikan di bawah nama Ustadz Bangun Samudra. Foto spanduk sosialisasi pengajian ini kemudian viral dan mendapat banyak respons warganet. Unggahan @RomoJostKokoh telah mendapatkan 10.000 like dan 7.700 retweet pada Rabu 19 Februari siang. RomoJostKokoh meragukan gelar S3 Vatikan yang disematkan kepada Bangun Samudra. Menurutnya, ini menurut RomoJostKokoh ya, menurutnya Bangun tidak lulus dari SMA Katolik Seminari Garum di Blitar, Jawa Timur. Perhatikan baik-baik. Bangun Samudra tidak lulus dari SMA. Ini bukan sekolah teologi loh ya. SMA Katolik Seminari Garum di kota Blitar, Jawa Timur. Kenapa umat beragama di sini mudah sekali dibohongi? Contoh jelas, dia pernah di Seminari Garum Blitar, SMA, dan hanya 1 tahun, artinya tidak lulus. Di SMA itu, ya, di SMA Garum Blitar, Bangun Samudra ini hanya 1 tahun, dan artinya itu tidak lulus. Saya lanjutkan. Setelah mu'alaf, tahu-tahu muncul sebagai ustadz dan mengaku mantan pastor. Pastor jenius lulusan S3 Vatikan. Anehnya, ribuan orang langsung percaya begitu saja. Tulis @RomoJostKokoh. Warganet lain, akun Facebook Agustinus Marsup juga menanggapi spanduk yang viral tersebut. Melalui unggahan pada Selasa 18 Februari 2020, Agustinus Marsup mengaku sebagai kakak kelas Bangun Samudra di Seminari Menengah Garum Blitar. Jadi Agustinus Marsup ini saudara itu kakak kelas daripada Bangun Samudra ya di Seminari Menengah Garum Blitar ya, ini setingkat SMA. Menurut pengakuannya, Bangun Samudra hanya bertahan 1 tahun bersekolah di sana.
Jadi di sekolah yang setingkat SMA ini pun Bangun Samudra itu hanya bertahan 1 tahun saja di sana. Itu pun tidak lulus, saudara. Jadi ini kebohongan ya. Kebohongan, saudara. Jadi begitu banyak orang percaya. Lulusan S3 dari Vatikan. S3 dari Vatikan dari Hong Kong. Nah ini pembohong ya. Ustadz pembohong ini. Lalu ustadz-ustadz semacam ini, saudara, yang kemudian mengkritik Alkitab palsu, yang mengkritik itu kekristenan palsu, Injil palsu, semua palsu, padahal klaimmu yang palsu. Kamu yang tipu mengenai sepak terjang kamu pada saat kamu masih menjadi Kristen. Lalu kemudian balik menyerang Kristen, bilang Kristen palsu dan lain sebagainya. Allah, sudahlah pembohong kamu itu ya, penipu, dan berhentilah menghina iman Kristen, berhentilah menghina Alkitab Kristen. Urus saja, bereskan, luruskan kebohongan-kebohonganmu itu. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan di video ini. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari pendeta MYM terkait dengan kebohongan-kebohongan para mukhalaf. Ya, dari penjelasan pendeta MYM berdasarkan data dari suara.com bahwa Ustadz Bangun Samudra ini tidak lulus SMA. Dan anehnya setelah mualaf tiba-tiba muncul sebagai ustadz dan mengaku-ngaku sebagai pastor jenius lulusan Vatikan. Teman-teman, itulah berita ya yang sudah dimuat di media sosial. Katanya Ustadz Bangun Samudra ini belum lulus SMA saja, setelah mualaf tiba-tiba muncul sebagai ustadz dan mengaku-ngaku sebagai pastor jenius. Wah, ini sangat laku sekali di kalangan saudara-saudara kita ya. Bukan hanya itu yang mengaku lulusan S3 Vatikan. Pertanyaan saya, apakah ini lulusan S3 Vatikan? Sedangkan ketika ia membaca Alkitab, ia tidak paham sama sekali apa yang dia bacakan, apa yang dia sampaikan terkait dengan firman Tuhan. Semuanya salah. Ayatnya keliru, tidak ada di Alkitab. Inilah ustadz yang setelah mualaf tiba-tiba muncul sebagai pemuka agama. Mengaku sebagai pastor, tipu sana tipu sini, lalu menyerang kekristenan dengan mengatakan Alkitab palsu, Alkitab tidak benar, Injil palsu, semuanya palsu lah. Padahal klaim mereka yang palsu. Allah, sudahlah.